Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah menunggu hari ini. Yang pertama, kami akan menyampaikan perkembangan penanganan peristiwa ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Langkah-langkah kepolisian yang sudah dilakukan oleh satuan kerja lainnya. Jadi ada beberapa satuan kerja, bukan hanya Polda Metro Jaya, ada Densus 88, ada Puslap 4 Mabes Polri, serta ada dari Polres Jakarta Utara. Gegana Brimob melakukan sterilisasi di lokasi kejadian, mengingat temuan bahan peledak, sehingga lokasi TKP harus steril sebelum dilakukan olah TKP dari Puslap 4 Mabes Polri. Setelah itu melakukan pendataan dan pengolahan barang bukti dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri di Rumah Sakit Islam Jakarta tentang jumlah korban. Kami tekankan jumlah korban 96 orang. Saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Jakarta, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 di Rumah Sakit Pertamina. Sementara 67 orang lainnya sudah pulang ke rumah dalam kondisi lebih baik. Penyelidikan dan penanganan peristiwa ini, Polri melibatkan KPAI dan tim trauma healing, mengingat adalah korban dan yang diduga melakukan suatu perbuatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum, artinya masih dianggap berstatus anak. Harapan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya berharap sekolah segera kembali normal dan aktivitas belajar bisa kembali pulih. Untuk motif masih didalami oleh Densus 88 dan Krimum Polda Metro Jaya. Jadi setelah nanti pengumpulan dan analisa barang bukti dari TKP, hasil penggeledahan, pencocokan semua dari keterangan saksi, Pak Kapolri sudah menyampaikan, termasuk Bapak Kapolda Metro Jaya, akan melaksanakan rilis secara lengkap kepada rekan-rekan sekalian, sehingga tidak bias isu, motif, ataupun kejadian yang terjadi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk kita sama-sama menjaga ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita menghimbau bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk kita bisa berempati, kita lebih bijak untuk menangani peristiwa ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Pak Kabit, untuk kemarin izin itu kan sudah dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Apa saja barang yang diambil oleh penyidik, dan yang kedua, apakah kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 itu akan berlangsung normal hari Senin besok atau gimana, Pak? Oke. Yang pertama kami sampaikan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dari alat bukti yang ditemukan di TKP merujuk untuk memilah persesuaian antara barang bukti pada saat penggeledahan dengan barang bukti yang ada di TKP. Nanti untuk lebih detailnya disampaikan dari rilis, mengingat yang melaksanakan ada Puslap 4 Mabes Polri. Yang kedua, penekanan dari Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, diharapkan kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan kembali secara normal. Itu harapan kita bersama. Di situ juga di posko pihak Polri bersama KPAI mempersiapkan tim trauma healing untuk sama-sama bukan hanya fokus terhadap pemulihan medis, tetapi juga pemulihan terhadap psikis bagi korban maupun yang diduga melakukan tindak pidana.
Habib, untuk yang tadi kan Pak Kapolri juga tadi sempat nyebutin barang bukti ada serbuk segala macam gitu kan. Itu mungkin serbuknya apa tuh Pak Kabid? Karena ini juga yang foto beredar yang di penggeledahan itu ada paket berisi serbuk itu. Dan yang kedua, Pak Kabid izin apa benar ada dugaan yang bom rakitan itu dia menggunakan kaleng soda dan itu ada apa yang memicu ledakan tersebut Pak Kabid? Oke, untuk barang bukti tadi serbuk nanti kita sampaikan secara lengkap oleh Puslapor karena memang ya secara scientific investigation pelaksanaan pengolahan barang bukti ini adalah di kewenangan di Puslapor. Nanti secara mereka-mereka yang memiliki yang memiliki keahlian di dalam hal ini. Pak Kabid belum bisa dipastikan kalau itu ledakan itu berasal dari bom ya. Terus yang kedua, apakah aksi itu sudah dikategorikan sebagai aksi terorisme menurut undang-undang? Nah ini tadi kami sampaikan ada analisa terhadap motif dan jaringan yang dilaksanakan oleh Densus. Makanya kami berharap rekan-rekan juga bersabar. Satuan kerja ini masih bekerja dari Densus, Puslapor, Mabes Polri, dari Gegana juga mencocokkan dari hasil temuan di lapangan, baik itu apakah dugaan bom ini berasal dari serbuk apa, itu nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana, pihak Jibom Gegana. Pak Kabid, untuk ABH sendiri yang ditetapkan itu berarti inisial MF itu ya, yang 17 tahun, dan saat ini kondisinya seperti apa sih? Ya. Dan kira-kira bom yang diduga ditaruh di gelas itu, di tempat kaleng itu, kira-kira benar nggak sih jumlahnya sampai 5 dia menyiapkan? Ya, nanti kalau spesifik terhadap jumlah bom, jumlah barang bukti lain, spesifik serbuk, dan temuan-temuan lain nanti akan dilaporkan, disampaikan pada saat rilis lengkap. Nah, memang disampaikan oleh Bapak Kapolri, salah satu dugaan yang melakukan dalam kondisi ini adalah sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, masih dalam perawatan dan kondisinya sudah sadar, termasuk kita saat ini adalah fokus dulu terhadap pemulihan. Tadi Bapak Kapolri melaksanakan kunjungan, membesuk para korban-korban yang ada, memberikan motivasi dan bekerja sama dengan KPAI. Tadi juga ada direktur dari Rumah Sakit Islam juga menyampaikan prioritas pertama adalah perawatan intensif kepada para korban dulu. Untuk KPH ini MF bukan, Pak Kabid? Infonya itu ada yang masuk ICU. Apakah yang di ICU itu salah satunya adalah terduga pelaku, lalu yang tadi di RS Pertamina, apakah sebelumnya dia di Rumah Sakit Islam lalu dirujuk atau bagaimana, itu kenapa dia di RS Pertamina, kondisinya bagaimana? Ya, jadi perlu dijelaskan dari 96, makanya kemarin kita doorstop 54 karena ini masih dinamis. Data yang kita dapat sampai dengan sore hari ini itu 96 korban. Terdiri dari beberapa rumah sakit, ada puskesmas, rumah sakit Yarsi, rumah sakit Islam, ada klinik di Lantamal, termasuk ada Pertamina. Ini mungkin dari pihak keluarga mengharapkan apakah dirujuk untuk pengobatan tersebut. Ada lagi? Pak, untuk terkait dengan keterlibatan Densus di sini berarti ada indikasi bahwa terduga pelaku ini terafiliasi dengan jaringan teror tertentu. Yang kedua, tadi Pak Kapolri juga menegaskan bahwa aktivitas media sosial daripada terduga pelaku ini sedang ditelusuri. Apakah benar terduga pelaku ini bergabung dalam salah satu grup di medsos terkait dengan kelompok teror gitu, Pak Kapolri? Ya. Kami ulangi, pihak Densus 88 menganalisa terkait tentang apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif, itu adalah kewenangan dari Densus. Makanya kami sampaikan, kami berharap rekan-rekan juga bersabar. Dalam waktu dekat Bapak Kapolda akan melaksanakan rilis secara paripurna, secara lengkap dari seluruh satuan kerja yang kami sampaikan tadi. Saya rasa itu rekan-rekan ya. Sebelumnya kan awal Oktober juga ada ancaman bom di beberapa sekolah, termasuk di sekolah North Jakarta Interkultural tuh Pak. Nah, apakah ini ada indikasi keterkaitan atau bagaimana? Sejauh ini belum ditemukan ada keterkaitan, tapi itu pasti akan didalami pihak Densus, pihak-pihak yang berkompeten terkait tentang tugas pokoknya masing-masing. Tetap akan kita dalami. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Pak, kasus lain Pak yang penembakan ke kantor Pak di Oh ya, di Cakung. Cakung.